Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang harus kita bahas dalam pembacaan kali ini. Oke, kalian boleh fokuskan pada kartunya. Aku akan mencoba menarik energi tentang kalian, apa yang semesta akan sampaikan untuk kalian. Pembahasan apa yang harus kalian ketahui dari semesta ya. Oke. Aku melihat bahwa ada kurangnya dedikasi dari seseorang untuk hubungan kalian selama ini. Bisa jadi ternyata dari kedua belah pihak juga sama-sama kurang dedikasi atau salah satu pihak saja yang kurang dedikasi. Jadi kalau aku rasa sih lebih ke satu orang sih ya di sini kayaknya orang yang saat ini sering berdealing dengan kamu ya, atau yang mungkin akhir-akhir ini sering kepikiran oleh kamu. Nah, dia itu mungkin kurang dedikasinya ya untuk hubungan kalian bisa langgeng kayak gitu, aku melihatnya di sini. Dan ini juga ada pengaruh dari pihak ketiga yang membuat hubungan kalian akhirnya nggak langgeng atau nggak harmonis seperti itu ya. Jadi ketika dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian, kamu pun apatis di sini, kamu pun tidak mau memperjuangkan hubungan ini atau merebut kembali dia dari pihak ketiga itu. Ya, kamu ketika melihat dia sudah bersama yang lain, ya udah, kamu membiarkan dia, ya udah sana ambillah kayak gitu ya. Bahasa kasarnya tuh kayak kamu kayak melepas aja, ya udah sanalah, pergilah sana ambil tuh gitu. Ya, jadi kamu pun tidak memperjuangkan dia, tidak memperjuangkan hubungan kalian, sehingga dia pun ya sama ya, kalau aku lihat bukan sehingga tapi dia pun ternyata sama, dia juga tidak kembali ke kamu atau tidak memperjuangkan kamu ya, karena ternyata memang dari awal tuh dia kurang effortnya di hubungan ini. Makanya juga kamu ketika dia bersama yang lain, ya udah kamu lepaskan begitu saja ya, kamu nggak ada gairah untuk saling merebutkan dia dengan pihak ketiga di antara kalian seperti itu. Dan bahkan aku lihat di sini sampai-sampai ada seseorang di sini yang mengalami kesulitan dalam bekerja ya. Bisa juga ini karena karmik ya, karmik yang telah atau karma yang telah dia dapatkan. Jadi ketika dia mengkhianati kamu, karirnya pasti anjlok. Aku lihat di sini ya, karirnya selalu anjlok karena dia mengganggu kehidupanmu, karena dia mengkhianati kamu, karena dia menyakiti kamu, sehingga dampak yang dia dapatkan adalah di karirnya sering banget anjlok, aku lihat di sini ya. Kemudian apa nih, Six of Cup reverse, Six of Cup, oh gitu. Jadi gini, bisa jadi intinya gini deh, dia ini ternyata itu walaupun dia udah bersama kamu, bisa jadi ceritanya ada dua versi ya. Bisa jadi ketika bersama kamu, dia itu masih terbayang-bayang oleh masa lalu ya, mungkin pasangan dia di masa lalu, atau mungkin dia punya inner child, punya trauma. Intinya di sini aku lebih melihat bahwa dia ini masih punya inner child ya. Intinya ada sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu yang belum disembuhkan, yang belum dia sembuhkan, yang belum dia selesaikan, sehingga ketika bersama kamu dia ini tuh nggak terlalu kurang effortnya untuk membuat hubungan kalian bisa langgeng, sehingga ya kamulah korbannya, kamu yang akhirnya di sini selalu menderita akibat dari si dia ini belum selesai dengan masa lalunya
Ya, entah itu inner child, entah itu trauma, mungkin dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya dulu gitu ya, pas lagi sayang-sayangnya ditinggalin kayak gitu ya. Dan sejujurnya juga dia merasa kayak bodoh banget sih, kenapa aku membiarkan masa lalu yang terus menghantui pikiran dia, tapi akhirnya dia merusak hubungan kalian karena selama ini dia kurang effort kayak gitu ya. Ada rasa bersalah dari dia juga. Aku melihat di sini kan ada masalah juga tentang komunikasi di antara kalian ya. Aku lihat di sini dia komunikasinya buruk banget sama kamu, mungkin jarang komunikasi, atau kalaupun komunikasi hanya membahas hal-hal yang tidak penting seperti itu ya. Terus itu juga ya aku lihat di sini kamu yang lebih banyak effort dibanding dia ya, kamu yang lebih banyak memberi daripada dia, sehingga ini juga ada kejomplangan di hubungan kalian seperti itu. Kalau versi kedua bisa jadi dia ini walaupun udah dengan orang yang baru ya, dia ini nggak bisa lupain kamu, dia nggak bisa melupakan kamu, dia selalu terbayang-bayang oleh kamu, sehingga hubungan dia dengan orang barunya pun hancur. Kenapa? Ya karena dia selalu terbayang-bayang oleh kamu, dia selalu hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Terus itu juga aku melihat di sini kenapa dia selalu kepikiran kamu terus, karena ada rasa bersalah dari dia, karena ternyata selama ini tuh dia ngerasa bodoh banget, kenapa selama dia bersama kamu kok dia kurang sekali effort, kurang sekali antusias di hubungan kalian. Akhirnya hubungan kalian hancur, malah sekarang dia menjalin hubungan dengan yang baru seperti itu ya. Jadi intinya mau gimana pun dia merasa bersalah sama kamu ya, merasa bodoh gitu ya, telah menyia-nyiakan kamu atau tidak memperlakukan kamu dengan baik, sehingga nih aku lihat ada the tower reverse. Dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi diperbaiki, tapi dia masih selalu menggenggam erat hubungan ini. Dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia terus-terusan tetap memegang energi hubungan ini atau tetap memegang hubungan ini, walaupun hubungan ini tuh sudah gagal, bahkan mungkin sudah nggak tahu arah tujuannya, mungkin salah satu pihaknya udah masa bodoh gitu, dia ingin tetap memegang hubungan ini. Maka dari itu aku melihat bahwa si dia ini akan kedepannya masih akan datang lagi ke kamu, mengusik kamu lagi ya, karena itu dia menggunakan waktu. Maksudnya itu adalah gini, dia tahu hubungan ini rusak gara-gara dia, ada masalah nih di hubungan ini dan nggak pernah bisa dia perbaiki. Dengan cara apa dia bisa memperbaikinya? Dengan waktu. Seiring berjalannya waktu, kalau misalkan dia tetap menggenggam hubungan ini tapi dia tidak melakukan apa-apa, dia akan pasrahkan kepada semesta, dia pasrahkan kepada waktu, maka dia berpikir bahwa semua masalah itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Dia beranggapan seperti itu, dia yakin bahwa dia bisa tetap menggenggam kamu, dia tetap bisa memperbaiki hubungan dengan kamu walaupun dia tidak melakukan effort, yaitu dia mengandalkan waktu ya. Seiring berjalannya waktu pasti kamu bisa memaafkan, pasti bisa melupakan ya. Tidak semua ternyata seperti itu, aku melihat di sini ya. Jadi aku melihat di sini karena dianya ya yang ngotot nggak mau melepas kamu ya. Aku lihat di sini dia yang nantinya akan terluka sendiri gitu. Karena kalau misalkan dia mau bersama dengan kamu, maka harus benar-benar diulang dari awal gitu ya, dari awal. Atau kayak misalkan kayak kaca yang sudah retak tapi tetap dia genggam erat, semakin dia pegenggam erat semakin dia akan terluka dengan kaca itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan dia ingin tetap memiliki kaca itu, maka dia harus meleburkan kaca itu, bentuk dari awal. Sama seperti hubungan kalian ini, dibentuk dari awal gitu, diperbaiki apa yang menjadi kerusakan itu gitu. Apa yang retak itu harus bisa diperbaiki dari awal, harus dileburin kayak gitu. Aku melihat bahwa sebenarnya kamu ini berdealing dengan seseorang yang mungkin usianya lebih tua dari kamu ya. Intinya ya nggak seumuran lah dengan kamu. Terus itu dia ini orang yang akan siap untuk turun tangan membela orang-orang yang butuh bantuan ya. Terus itu juga aku melihat dia ini orang yang cerdas, humoris, tulus. Dia juga sebenarnya kalau bisa jujur, orangnya bisa jujur ya.
Orangnya bisa terus terang, realistis, orangnya cerdas, cuman agak skeptis aja. Terus juga aku lihat di sini orangnya mandiri, dan pemikiran dia itu terbuka sebenarnya. Bahkan dia ini juga akan menerima kritik ya, yang mungkin akan membantu untuk hidup dia ya. Jadi kalau misalnya dia dikritik itu bukannya marah, tapi dia akan mendengarkan dan mencoba menyerap ya, apa perlu dia lakukan kritikan itu gitu ya, apa dia harus berubah karena kritikan itu, seperti itu. Saat ini aku melihat bahwa dia sedang mencoba untuk menyembuhkan luka atau kesedihan dari masa lalunya ya, entah ini masa lalunya bersama kamu atau masa lalunya ya dengan masa lalunya yang dulu-dulu, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini dia ini orang yang punya energi feminim ya. Dia juga udah dewasa, dan memang suka berteman ya, eksentrik juga orangnya, lugas, dan orangnya sangat bisa menyemangati teman-temannya atau pasangannya atau siapapun. Dia ini orang yang sudah banyak mengalami kehilangan atau penderitaan secara langsung ya. Mungkin pernah kehilangan orang tua, atau mungkin kehilangan harta benda, kehilangan barang yang dia sayangi, yang dia sukai, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia saat ini sedang mengembangkan kekuatan dan pengetahuan batinnya. Jadi dia saat ini tuh lagi apa itu namanya? Selaras dengan spiritual dia sedang mencoba untuk bisa lebih mendalami spiritual dia, kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia itu orang yang ya selain pemilih ya, dia ini orang yang pemilih dalam apa ya, dalam menghargai dia ini orangnya pemilih dalam mencari pasangan, ya. Dan aku lihat juga dia ini orang yang menghargai ruang pribadinya dan sangat menghormati batasan-batasan orang lain gitu ya. Cuman dia ini memang orang yang tidak terlalu cair ya, tidak terlalu gampang berbaur atau apa ya, gampang humble sama orang, enggak orangnya. Bahkan juga mungkin dia ini orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum ya. Dia akan pura-pura cuek, dia pura-pura bahkan lajang di luar sana, kayak gitu ya, karena memang sifatnya seperti itu. Tapi sejujurnya dia ini orang yang sangat berbakti loh, berbakti pada keluarga, berbakti pada orang tua. Orangnya juga humoris, baik hati ya, penyayang. Dan aku melihat di sini walaupun dia diajak berkomitmen ya, dia ini orang yang selalu merindukan kemerdekaan dan kebebasan atas dirinya. Jadi maka dari itu walaupun dia berkomitmen dengan kamu, di luar sana ya dia akan sok-sokan seperti lajang, seperti single, seperti nggak punya pasangan, seperti itu ya. Maaf aja nih Mah ya. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah bercerai atau sudah menjadi orang tua tunggal, atau bisa jadi ini energi kamu ya, kamu sudah pernah bercerai atau sudah menjadi orang tua tunggal. Tapi dia ini itu orang yang sangat menghargai kemandirian dari pasangannya. Dia tuh memang kriteria nyari pasangan itu yang mandiri gitu loh, yang nggak ngalem, yang nggak bergantung kayak gitu ya. Terus juga bisa melindungi dia, menyayangi dia ya. Dia juga orang yang saat ini sedang mencari pasangan hidup yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dirinya, yaitu tadi, karena memang orangnya itu kan nggak suka dikekang ya, orangnya nggak suka dibelenggu gitu. Dia sukanya kebebasan, dia sukanya melakukan apa yang dia mau gitu. Dia maunya selalu terlihat lajang, seperti itu. Oh, ternyata hubungan kalian ini banyak sekali halangan rintangannya. Aku lihat di sini, sehingga saat ini dia sedang mencoba untuk
gimana caranya untuk menghadapi halangan rintangan di antara kalian gitu ya. Dia sedang mencoba cari cara gimana, saat ini sedang mempersiapkan sesuatu untuk bisa kembali lagi dengan kamu itu gimana caranya, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini dia ingin memulai hubungan baru dengan kamu dengan versi terbaru, bahkan di fase terbaru dalam hidupnya. Jadi dia nggak mau lagi mengulang apa yang dulu pernah terjadi. Dia pengennya menjalani hubungan yang benar-benar beda dengan yang dulu gitu ya, benar-benar baru seperti itu. Tapi saat ini memang dia butuh untuk menyelesaikan dulu dengan inner child yang dia punya. Dia harus healing dulu dengan inner childnya dan mencoba untuk tumbuh dulu, tumbuh dengan dirinya gitu, karir kah, keuangannya kah, mentalnya kah, apa pokoknya di sini dia butuh untuk healing dulu untuk apa itu namanya inner childnya, kemudian bertumbuh ya. Karena kalau aku lihat di sini dia kayak pengen banget loh ketemu sama kamu, ngobrol-ngobrol santai, membahas-bahas tentang kalian seperti itu ya. Dan aku lihat juga mungkin selama ini kalian walaupun berkomitmen ya, walaupun kalian ini pasangan gitu, tapi dia selalu kayak membuat nuansa hubungan kalian ini seperti teman gitu. Jadi kamu itu kayak friendship dengan dia itu, kayak bukan pacaran atau bukan pasangan ya. Kamu kalau ngomong sama dia tuh kayak kita kayak temen gitu loh ya, nggak ada kecanggungan, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya, tapi saling cinta, saling sayang gitu ya. Cuman memang nuansanya itu kayak bukan yang kayak pacaran yang apa romantis-romantis itu enggak gitu, tapi justru malah kayak temen gitu ya. Kalau ngomong ya yang ya nggak ada kayak lemah lembutnya, kayak temen lah pokoknya ya. Aku lihat di sini. Atau mungkin bisa jadi hubungan kalian terakhir kali ya hanya sebatas teman ya, hanya sebatas teman. Dia menganggap teman kayak gitu. Dan sebenarnya dia ini tuh orang yang takut akan hubungan yang semakin intim. Kalau misalkan hubungan ini semakin intim, dia semakin lari, semakin menjauh. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini ya itu tadi, dia masih punya inner child yang belum selesai. Ya, terus juga mungkin memang belum ada kesiapan dari dia. Terus juga mungkin orangnya masih selalu mendengarkan ego, sehingga ya itu ya orang yang kelihatannya nggak dewasa, kelihatannya tuh nggak bisa dipercaya omongannya kayak gitu. Karena ternyata si dia ini takut dalam berkomitmen kayak gitu ya. Mungkin ya memang belum siap ya, jadi ya dia takut untuk memberikan komitmen sama kamu seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya, apa sih yang ingin dia katakan kepadamu. I love you unconditionally. Dia cinta banget sama kamu, bahkan tanpa syarat ya. Dia cinta sayang banget sama kamu. Dan kebenaran yang sudah terungkap ya, ini justru malah menghancurkan keadaan dia, menghancurkan diri dia ya, entah apa gitu. Mungkin selama ini dia menyembunyikan sesuatu dan ternyata sekarang terungkap, semuanya terbongkar ya. Jadi dia ngerasa kayak hancur hidupnya saat ini kayak gitu. Dia berharap dia masih bisa memperlakukan kamu dengan baik, karena mungkin selama ini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dia berharap suatu hari nanti masih diberikan kesempatan untuk men-treat kamu, memperlakukan kamu dengan baik gitu. Karena sejujurnya berada di dekat kamu itu udah ngebuat dia kecanduan banget. Makanya di sini dia tuh masih sampai sekarang menyayangi kamu, mencintai kamu, karena di sini kamu itu ngebuat orang tuh kayak candu gitu, ngebuat orang tuh kayak terbuai, ngebuat orang tuh nyaman, ngebuat orang tuh selalu kangen kayak gitu ya. Kamu itu ngangenin menurut dia gitu ya. I just being near you intoxicating ya. Ada di dekat kamu itu ngangenin, mau jauh juga dari kamu tuh selalu ngangenin kayak gitu. Dia berharap ya, dia berharap bisa membawa kabar baik ya
untuk kamu, kata dia gitu ya. Ya, dia berharap dia bisa stabil keuangannya sehingga dia bisa kembali lagi dengan kamu. Dia berharap keadaan dia semakin membaik. Ya, dia berharap dia bisa menemukan solusi di hubungan kalian. Dia berharap dia bisa memberikan komitmen, memberikan membawa penyatuan kembali dengan kamu, seperti itu. Ya, dia berharap dia mampu memberikan dia berharap dia bisa datang membawa kabar baik untukmu, seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini keadaan dia mungkin lagi suram atau bagaimana gitu ya. Apa mau kita lihat keadaan dia? Tapi nampaknya di sini udah panjang ya. Intinya saat ini kalau aku lihat ya, keadaan dia itu suram. Ya, keadaan dia suram, terutama tentang perasaan dia ke kamu. Ya, dia bingung harus gimana gitu ya. Jadi doakan saja ya, mudah-mudahan dia bisa menemukan solusi dari hubungan kalian ini, maunya seperti apa, mau digimanain kayak gitu. Mungkin juga secara karir, keuangan juga mungkin lagi terombang-ambing ya, sehingga ya dia harus fokus dulu dengan itu. Jadi ketika dia datang nanti, dia sudah settle, dia sudah berani untuk berkomitmen, dia sudah siap untuk mengajak kamu dalam suatu hubungan yang berkomitmen, dalam suatu penyatuan, seperti itu ya. Ya, doakan saja, mudah-mudahan semua apa yang dia tuju itu lancar ya, bisa tercapai semuanya gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya yang sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, so berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, huruf-huruf ini membentuk nama panggilan atau apapun yang berhubungan dengan dia atau hubungan kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.